كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, apa kabar pagi ini? Alhamdulillah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, pagi ini dimudahkan langkah kaki kita menuju masjid tercinta, Masjid Ar-Raudhah ini. Semoga tiap langkah Allah catat sebagai pahala, tiap langkah Allah angkat derajat kita, tiap langkah Allah ampuni dosa-dosa kita. Dan semoga salat subuh kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sempat salat 2 rakaat sebelumnya, insyaallah pahalanya lebih baik daripada dunia seisinya. Dan kemudian kita dimudahkan untuk duduk di dalam majelis ilmu ini, ya, dalam rangka untuk mengkaji ayat-ayat Allah, mengkaji hadis-hadis Rasulnya. Kita memohon kepada Allah, semoga Allah memberikan ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, masih pada amalan-amalan sebab masuk surga, masih di adab dan akhlak, ya. Masih seputar adab dan akhlak. Di sini ya, kita akan lanjutkan pertemuan yang lalu. Kita telah membahas ya, seputar mengenai akhlak mulia, adab, budi pekerti luhur. Terus kemudian berikutnya takwa kepada Allah yang paling banyak menyebabkan manusia masuk surga. Lalu jujur dalam ucapan dan perbuatan. Kemudian sifat malu, ya. Malu di sini adalah malu yang dibenarkan, yaitu malu karena Allah, malu kalau melakukan dosa dan maksiat, malu kalau melakukan hal-hal yang tidak patut, tidak layak, yang bisa merendahkan harkat dan martabat seseorang sehingga dia malu. Malu yang seperti ini malu yang terpuji, ya. Malu sebagian daripada iman dan tempatnya di surga. Berikutnya bertawakal kepada Allah. Kita sudah jelaskan panjang lebar bagaimana tawakal itu, ya, termasuk contoh-contoh orang yang bertawakal, bahwa kalau orang bertawakal kepada Allah, Allah akan ya menyampaikan dia pada urusannya, Allah akan mencukupi kebutuhannya. Masih ingat kisah orang yang berhutang 1000 dinar? Tawakalnya masih ingat atau masih lupa? Yang kemarin itu yang dia bangkrut, terus dia akhirnya butuh modal, terus dia pinjam ke sahabatnya uang sebanyak 1000 dinar. Dia mau pergi ke luar negeri untuk usaha. 1000 dinar itu kita udah hitung kemarin itu. 1000 dinar itu banyak sekali. Kalau 1 dinar itu adalah 4/4 gram, berarti sekitar 8 juta. Kalau 1000 dinar itu sekitar 8 miliar, Pak. Dibawa pergi ke luar negeri untuk berusaha. Tapi sebelum itu, pas pinjam itu, temannya bilang, siapakah penjaminmu dalam hal ini? Dia bilang, saya nggak punya penjamin selain Allah. Yang saya punya hanya Allah. Temannya bilang, kalau gitu nggak ada penjamin yang lebih baik daripada Allah. Terus temannya bilang, saya butuh saksi dalam transaksi ini, utang piutang ini. Dia bilang juga, saya nggak punya siapa-siapa sekarang kecuali hanya Allah. Nah, orang kalau bangkrut itu kan susah, Pak, ya, dijauhi orang, ya kan, dan seterusnya. Pokoknya intinya dia nggak punya siapa-siapa kecuali Allah. Ya sudah, dibuat perjanjian, utang itu akan dikembalikan hari apa, tanggal berapa, bulan apa. Nah, pergilah dia membawa uang 1000 dinar itu. Dia naik perahu ke negeri yang lain, jauh. Nah, Masya Allah, dia berusaha. Ternyata orang kalau hijrah itu Allah bukakan pintu rezeki. Dia berusaha, di situ berhasil, dan dia ingat hari kapan, hari di mana dia harus mengembalikan uang itu.
Akhirnya dia siapkan uang 1.000 dinar, dia bawa mau dikembalikan. Ternyata apa? Dia di pelabuhan nungguin kapal, nggak ada kapal. Ditunggu sampai lama, nggak ada kapal. Besoknya datang lagi, nggak ada kapal lagi. Besoknya lagi ternyata sama. Akhirnya apa? Dia pulang ambil kayu gelondongan gitu Pak, dilobangin, dibelah, dilobangin, terus ditaruh di situ uang 1.000 dinar. Kemudian ya ditulis surat, wahai saudaraku, sesungguhnya sudah jatuh tempo, aku harus mengembalikan. Tapi aku mencari kapal, tidak ada kapal. Ini aku titipkan kepada Allah, terus surat, terus kemudian ditutup lagi. Terus dia pergilah ke pelabuhan itu. Akhirnya dia bilang gini, ya Allah, dulu ketika temanku meminta siapa penjamin untukku, aku katakan aku tidak mempunyai penjamin kecuali engkau. Ketika temanku bertanya siapa saksi untukmu, aku tidak punya saksi kecuali engkau. Ya Allah, saat ini aku kembalikan amanah ini kepadamu, sampaikanlah kepada temanku itu. Akhirnya kayu yang berisi uang tadi dilemparkan ke laut. Dia tawakal kepada Allah. Akhirnya orang yang menghutangi tadi juga sama, nunggu di pelabuhan. Kok nggak ada kapal datang? Besoknya lagi nggak ada lagi. Waktu yang lain dilihat nggak ada lagi. Akhirnya wah, kayaknya nggak ada kapal datang nih. Akhirnya dia berjalan-jalan menyusuri pantai, nemu kayu. Wah, bagus ini kayu, kok dibawa pulang untuk kayu bakar. Karena memang zaman dulu orang kalau bahan bakarnya adalah kayu. Belum dipasang itu Pak, pipa gas itu belum. Gas warna hijau, biru, warna pink, nggak ada Pak. Dibawalah pulang. Sampai rumah dibelah. Masya Allah, dapat uang terus ada suratnya. Akhirnya, wah ternyata sampai. Nggak lama berikutnya ada kapal. Orang yang menghutangi tadi, orang yang berhutang tadi, ada kapal. Akhirnya siapkan uang 1.000 dinar, pergilah dia ke tempat orang ini yang temannya yang menghutang itu, membawa uang 1.000 dinar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus minta maaf. Mohon maaf, selama ini saya menunggu kapal, nggak ada kapal kecuali hari ini. Sekarang baru saya bisa datang dan membayar utang. Kenapa kamu bayar lagi? Loh, saya baru bisa datang sekarang dan baru ada kapal sekarang. Kenapa kamu datang lagi? Wahai saudaraku, Allah sudah menyampaikan amanahnya darimu. Masya Allah. Kisah ini terjadi, kata Rasulullah, pada orang sebelum Nabi, pada orang zaman dulu. Dan ini ya relate dengan ayat wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupi kebutuhannya. Innallaha balighu amrih. Sesungguhnya Allah akan menyampaikan dia pada urusannya. Jangan sampai yang di sana mengganggu konsentrasi ya. Ada termos-termos datang itu ya. Tetap harus fokus ke depan ya. Emang ini harusnya taruh di luar dulu ini. Ternyata tawakal itu seperti itu Pak. Harus setelah usaha maksimal kemudian pasrah. Kalau ada orang tawakal pasrah sebelum usaha maksimal, itu salah. Sahabat Nabi datang ke masjid bawa onta, tahu-tahu turun taruh aja
biarkan gitu. Terus dia masuk masjid. Kata Rasulullah, kamu biarkan untamu begitu aja, saya sudah tawakal. Oh, kata Rasul, ikat dulu baru tawakal. Kalau gitu Pak, sholat, kira-kira selesai sholat, ontanya kemana Pak? Belayang kemana-mana. Ya kalau belayang diambil orang. Ternyata tawakal itu harus usaha dulu. Kalau kita kayak keamanan gitu, gembok double. Pernah kehilangan sendal nggak di masjid? Kalau perlu digembok sendalnya. Tawakal itu. Saya kalau pas rame khusus Jumatan ya saya umpetin. Karena kalau Jumatan rame orang, kita diperintahkan sholat Jumat itu pakai yang terbaik gitu kan. Ternyata maliknya juga pinter, ambillah yang baik-baik, tinggalkan yang buruk-buruk ya kan. Tawakal harus usaha dulu. Kayak antum nih, sakit, tawakal kepada Allah, kalau sembuh ya sembuh. Usaha dulu. Udah tahu ada virus ganas, wabah, ya usaha hati-hati gitu. Tawakal, waktunya mati ya mati, gimana? Koid bener ntar ya. Ada singa, usaha dulu lari, malah tawakal. Kalau jatahnya saya jadi santapan singa ya gimana lagi gitu, malah gitu. Ada orang dikejar singa, Pak, lari kabur. Sudah sampai habis tenaganya, akhirnya nyerah, dia berdoa. Singanya juga doa ternyata. Singa juga berdoa di belakangnya. Loh, singa kamu kok doa juga? Kamu doa apa? Aku doa mau makan. Cerita kalau doa itu beda-beda, makanya doa bersama-sama itu tidak dicontohkan. Karena doa itu kebutuhannya berbeda-beda. Berikutnya kita lanjut ke sikap sifat lemah lembut, santun, dekat, ramah, mudah. Wah, pernah ketemu orang punya sifat kayak gini nggak Pak? Kalau pernah, tolong dipertahankan, karena sudah jarang orang tuh yang sifatnya lemah lembut, terus santun, ramah, terasa dekat, dan memudahkan urusan. Kebanyakan orang temperamen, emosi, buru-buru, kasar, keras, dipersulit urusan. Kalau bisa dipersulit, ngapain dipermudah ya kan? Nah ini hadisnya ya. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Ibnu Hibban ya, disahkan oleh Albani. Hadis berbunyi, tuhramun nar ala kulli hayyinin layyinin qaribin sahlin. Neraka itu diharamkan atas setiap orang yang ringan, lemah lembut, terus dekat, akrab, dan mudah. Dia memudahkan urusan. Kalau apa? Ya udah nggak apa-apa. Ya udah nggak apa-apa. Enak aja lo. Nah ini kalau orang kan gitu. Beda, orang memudahkan. Dikit, ya udahlah nggak apa-apa. Itu orang yang bagus tuh. Orang yang lapang hatinya. Ternyata neraka diharamkan untuknya.
Model-model orang ini kira-kira istrinya yang mudah apa yang susah ini orang? Hah? Apa tuh? Oh, tergantung tanggal muda apa tanggal tua ya kan. Antum kalau pengen suasana rumah tangganya itu gampang, mudah, antum harus ini dulu. Lemah lembut, santun, dekat, ramah, mudah. Insya Allah nanti keluarga ngikutin. Istri ngikut, anak ngikut. Anak kalau di sekolah suka ngamuan, itu biasanya di rumah kayak gitu bapaknya. Bener nggak Pak Guru? Loh, Pak Kepsek tanya dulu, bener nggak Pak? Kalau anak yang di sekolah suka trouble tuh biasanya di rumah memang kayak gitu orang tuanya. Gitu, leres loh. Oh itu. Iya memang Pak. Makanya ya kita harus berusaha. Apakah watak bisa dirubah? Loh kalau orang tahu dalil Quran, tahu hadis, harus berubah Pak. Kan ada sahabat datang, wahai Rasulullah, berikan wasiat kepadaku. Kata Rasulullah, la taghdab, jangan marah. La taghdab, jangan marah. La taghdab, jangan marah. Karena sahabat ini dia temperamen, dikit-dikit marah. Akhirnya dikasih wasiat oleh Rasulullah, jangan mudah marah. Kalau dia berusaha bisa. Saya sudah melihat Pak, teman-teman yang dulu sebelum hijrah itu, wah keras, kasar, ringan tangan, terjadi KDRW. Sampai tetangga pada tahu Pak, itu melibatkan warga itu KDRW Pak. Kalau KDRT kan cuma dalam rumah doang ya. Alhamdulillah setelah ngaji itu beda, santun, terus nggak mudah marah, ingat gitu. Nah, lemah lembut, sopan santun, dekat, ramah sama orang itu kayak akrab gitu. Ya, Rasulullah itu akrab sama semua orang, sama anak kecil akrab, orang tua akrab, sama orang kaya akrab, orang miskin akrab. Ini malah milih-milih orang miskin. Nggak mau gue bergaul sama orang miskin, takut ketularan virus. Nggak bisa. Terus memudahkan segala urusan. Itu yang paling gampang, paling enak. Nah, ini neraka diharamkan untuk orang seperti ini. Kalau cuma beda dikit, selisih dikit, ya udahlah, nggak apa-apa. Mungkin gampang aja. Ada laki nggak kawin-kawin, terlalu susah anunya, kriterianya. Cuman kurang 1 senti aja nggak jadi, Pak. Orang kan memudahkan. Kalau mudah kan jadinya enak. Urusan segala macam dalam kehidupan rumah tangga. Misalnya masalah makan, Pak, masalah makan. Nah, kalau mudah kan apa adanya ya kan, ya, apa adanya. Dan nasi uduk ya kan, ada gorengan, dan lontong sayur. Itu kira-kira apa itu yang dipojokkan itu? Kalau orang persulit kan susah sendiri, betul nggak? Menyusahkan juga orang lain. Alhamdulillah. Semoga Allah karuniakan kita sifat-sifat ini, terutama yang bisa keras, kasar. Minta sama Allah akhlak yang mulia. Nanti Allah akan merubah hatinya, pikirannya, tingkah lakunya, insya Allah menjadi orang yang lebih baik lagi. Berikutnya Pak, yang mudah untuk masuk surga itu
orang yang menahan diri, walaupun dia itu butuh, tapi dia tahan untuk tidak meminta-minta. Menahan diri untuk tidak meminta-minta. Rasulullah SAW bersabda, "Man yaqul an la yas'alan nas syai'an atakaffalu lahu bil jannah." Faqala tauban ana. Fakana la yas'alu ahadan syai'an. Rasulullah bersabda, siapa yang menjamin untukku apabila dia tidak meminta kepada seseorang sesuatu apapun, aku jamin baginya surga. Yang jadi masalah kadang-kadang sudah terpola jiwanya, itu jiwa peminta-minta. Lihat temennya habis gajian bilang gini, traktir gua dong, minta nggak? Minta. Gak sadar ya. Yang benar gimana? Ayo kapan ada waktu buat traktir? Gitu. Ini salah satu contoh yang nggak disadari. Bukan hanya itu yang minta-minta di jalan, itu udah jelas. Pak, orang kalau mampu tapi dia minta-minta, di hari kiamat nanti kata Rasulullah, mukanya nggak ada dagingnya. Dia sebenarnya ada dan dia mampu, tapi dia minta-minta. Maka mukanya dari kiamat nanti tidak ada dagingnya. Dipermalukan sama Allah. Ada orang laki-laki sehat, kuat, minta-minta. Kata Rasulullah, lebih baik kamu ambil tali, ambil kampak, pergi ke hutan cari kayu bakar, kamu jual, daripada kamu meminta-minta. Dikasih atau nggak dikasih? Fenomena minta-minta di kita banyak ya Pak ya, di Indonesia ya. Di Jakarta kerjanya minta-minta, diseliki-diki, ternyata di kampung rumahnya mewah, duitnya banyak. Ada malah pengemis pulang pergi naik mobil, parkir ganti pakaian lusuh, sehari 8 jam kerja, berangkat pagi pulang sore, penghasilannya besar. Pernah dihitung Pak, yang di lampu merah minta-minta itu sama yang di jalanan pertigaan perempatan minta-minta itu penghasilannya lebih gede daripada ASN sama tunjangan-tunjangannya. Iya, bayangin 1 menit berapa mobil lewat? Tiap berapa detik mobil lewat? 1 menit kira-kira berapa yang ngasih misalnya? Menit loh ini. Lah 1 jam itu 60 menit. Ya jam kerja dia berapa? Tinggal kaliin aja. Beneran Pak ini. Itu udah dipotong setoran-setoran Pak. Kan ada setorannya. Saya kalau ketemu Kang Deddy mau saya kasih tahu Pak. Saya waktu itu ketemu, nggak sempat ngomong sih sama gubernur. Saya pernah tinggal di negara yang sebenarnya nggak maju Pak, sama Indonesia ya mirip-mirip, tapi bagus untuk lalu lintas itu nggak ada. Boleh orang-orang itu resmi, petugas resmi pakai seragam, dibayar sama negara. Kalau Bapak polisi lalu lintas suruh jagain, setuju nggak tuh? Setuju nggak? Nggak berani ngomong, tinggal ngomong setuju aja. Ya kan polisi lalu lintas pas kan ya? Pas. Polisi lampu merah. Masalahnya ini minta-minta nggak? Termasuk bagian minta-minta nggak? Minta-minta atau pungli?
Kalau yang ngasih didahulukan. Kalau yang ngasih suruh lewat sambil teriak-teriak ya kan. Satu, minta-minta pengemis. Tapi kalau ada orang ngemis gimana Pak? Dikasih apa enggak? Kasih kalau kita punya. Cuman kalau misalnya bisa dinasihatin ya dinasihatin. Karena minta-minta itu perbuatan yang tidak bagus. Kalau meninggalkan hal meminta-minta, dijamin oleh Rasulullah surga. Kapan kita boleh meminta? Ya kalau sekiranya terdesak. Tapi begini ya, masalah minta-minta ini. Antum tuh harus tahu, ada orang yang berani minta dan ada orang yang tidak berani minta, padahal mereka itu membutuhkan. Dua-duanya ini punya hak. Di dalam bahasa Al-Qur'annya itu sa'il, orang yang meminta, mahrum, orang yang butuh tapi nggak minta. Wa fi amwalihim haqqun, di dalam harta mereka itu ada hak. Lisa ini bagi orang yang meminta, wal mahrum, mahrum itu orang yang butuh tapi dia tidak minta. Lihat kalau ada orang yang menjaga diri kayak gitu, dia lapar tapi nggak pernah minta, kasih. Jangan nanya, jangan apa nunggu dia minta. Ada tipe orang ini nggak bakalan minta, orang dikasih aja nolak. Ada kan Pak orang model kayak gitu ya. Tapi ada orang model sebaliknya. Orang punya apa langsung ditanya. Boleh nih kayaknya, enak nih kayaknya. ada yang malu-malu, ada yang berani gitu Pak. Berani sebut ya. Nah ini kalau orang meninggalkan meminta-minta, insya Allah ya, dijamin oleh Rasulullah, dijamin surga. Berikutnya, berlaku adil. Wah, adil itu apa? Ada yang tahu nggak? Kalau sama rata belum tentu. Antum punya anak yang satu kuliah, yang satu SMA, yang satu SMP. Kasih sangu sama-sama 5.000 sama kayak yang SMP. Kamu udah gede ya, jangan belagu sama adikmu. Gitu nggak bisa. Adil itu ada yang memberikan istilah untuk adil ini adalah wad'u syai' fi mahalli, meletakkan sesuatu sesuai tepat pada tempatnya, itu adil. Lawannya adil adalah zalim. Di zaman sekarang orang yang punya sifat dan sikap adil itu sudah jarang. Apalagi di kalangan orang-orang yang bergerak di bidang penegakan hukum. Maju tak gentar membela yang bayar. Ya kalau adil kan membela yang benar ya kan. Di dalam rumah tangga juga begitu. Bapak-bapak ini harus menjadi pemimpin yang adil. Nah, nampaknya sudah jarang orang yang bisa berlaku adil. Wah, apalagi yang penegakan hukum, wah ngeri itu, tanggung jawab di akhirat.
yang nggak bersalah dibikin salah, yang jelas-jelas salah dibebaskan. Kalau di dalam surat Al-An'am itu Pak, wa idza qultum fa'dilu walau kana dza qurba. Kalau kamu memutuskan perkara, berlaku adillah meskipun terhadap orang yang ada hubungan kerabat. Nah, ini yang repot itu kalau yang bermasalah itu masih ada hubungan sama dia, entah kerabatnya, entah temannya, entah golongannya. Tetap sebenarnya nggak pandang bulu penegakan hukum. Coba aja lihat Rasulullah. Rasulullah itu pernah marah bilang begini Pak, waladhi nafsu Muhammad biyadihi, demi zat yang jiwa Muhammad di tangannya, lau sarabat Fatimah bintu Muhammadin naqatatu yadaha. Kalau Fatimah anaknya Muhammad itu mencuri, aku potong tangannya. Ini gara-garanya gini, ada dari kalangan orang ningrat, kalangan bangsawan mencuri. Nggak ada yang berani ngadu ke Rasulullah. Akhirnya Usamah bin Zaid bin Harithah datang kepada Nabi mengadukan. Bani Makhzumiyah itu yang mencuri. Akhirnya Rasulullah langsung lantang mengatakan itu. Penegakan hukum itu berlaku untuk semuanya tanpa pandang bulu. Kalau sekarang gimana Pak? Yang antum rasakan Pak? Di negeri yang sebentar lagi mau merdeka katanya. Saya tanya Pak Heru, sebenarnya kita ini sudah merdeka apa belum Pak? Belum. Pak tolong lafaz di undang-undangnya direvisi ya Pak ya, supaya kita bisa merdeka. Gini, kalau masih tetap itu kayaknya susah merdekanya Pak. Karena gini Pak, menghantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan, baru sampai depan pintu gerbang doang, makanya setiap tahun tarik tambang, narikin tali doang, tambangnya diambil asing. Tarik-tarikan tali lo, kalau mau narik tambang beneran, sono tambangnya kue asing tuh, lo tarik beneran, bukan tali. Ini mohon maaf ini, karena masalah keadilan Pak sebenarnya. Kalau pemimpin Indonesia ini adil, kata seorang ahli, dia ahli ekonomi, dia ahli politik, dia pernah jadi ketua MPR, dia bilang, kalau hasil Freeport itu secara adil dibagikan untuk seluruh rakyat Indonesia, masing-masing orang dapat jatah rumah dan mobil, masih ditambah uang sekian banyak. Emas dikeruk sama itu karena ketidakadilan. Kalau adil, ya, Indonesia negeri yang sangat kaya. Tuh, coba di dalam tanah ada minyak, di dalam dasar laut ada minyak, di atas bumi ada minyak sawit sama kelapa. Di muka wajah-wajah orang banyak minyak. Semua Indonesia ada, apa yang enggak ada? Gas, emas, perak, apalagi nikel, timah. Kalau pemimpinnya adil Pak, itu akan diletakkan pada tempatnya, bukan diletakkan pada kantong-kantong koruptor.
Nah, masalah berlaku adil ini, siapa yang berlaku adil, maka ada janji di sisi Allah dari Abdullah bin Amr bin As, ya. Dia mendengar Rasulullah SAW bersabda, Innal muqsitina indallahi ala manabirin min nur alladzina ya'diluna fi hukmihim wa ahlihim wa ma wa'alu. Sungguh orang-orang yang berlaku adil nanti mereka berada di atas mimbar-mimbar cahaya di sisi Allah, yaitu mereka orang yang berlaku adil dalam menetapkan hukum kepada keluarganya dan kepada bawahannya. Nyatanya kalau kerabat ya biasanya diutak-atik hukumnya, ya kan? Kroni diutak-atik hukumnya. Naudzubillah min dzalik. Lawannya adil apa? Zalim. Tahu kan ancaman orang zalim? Di dunia dia ketawa-ketawa, nah, nanti di akhirat mampus loh. Nyuri uang dari satu orang, Pak, suruh ngembalikan, Pak, kalau mau tobat. Kalau enggak nanti di akhirat ini nyuri dari satu orang. Kalau nyuri dari seluruh rakyat Indonesia, gimana urusannya nanti di akhirat? Ini masalah adil. Kalau yang antum tahu dari kecil sampai tua ini antum alamin, terus dari berita yang antum dengar, dari kejadian yang antum lihat, kalau bicara penegakan hukum di negeri kita ini baru berapa persen, Pak, keadilannya, Pak? Nol. Saya pernah datang ke pengadilan untuk suatu kasus dan suatu keperluan. Dulu saya juga pernah ngantor di kantor lawyer gitu ya. Nah, ada orang tuh yang kayak ya nggak ngerti apa-apa, bego gitu Pak modelnya. Tahu diputus ya perkaranya 5 tahun penjara. Itu kan sidang tuh ganti-gantian. Sebelum kami orang itu, saya tanya orang ini emang nyuri ayam, Pak. Nyuri ayam kalau orang miskin kan cuma buat makan ya, Pak ya. Kalau ada orang nyuri karena lapar itu pemerintahnya dosa. Di sisi lain korupsi yang korupsinya besar-besaran, bukan hanya miliaran kadang triliunan, divonisnya cuma berapa? Yang timah kemarin cuma berapa, Pak? Timah divonis berapa? Itu dia di dalam tahanan, terus nanti keluar nggak usah ngapain, ngabisin duitnya aja sampai mati belum habis mungkin. Kalau ratusan triliun. Nah, adilnya di mana kalau kayak gitu? Nenek-nenek nyuri apa, Pak? Coklat sama singkong. Divonis, aduh, nangis dengernya, Pak. Miris. Dosa itu semua orang. Masih kalah. Di London sana ada, Pak, seorang hakim tuh anak kecil nyuri, ditangkap, terus diadili. Kenapa dia nyuri? Ternyata dia nyuri, ibunya sakit, nggak ada bapaknya. Dia nyuri untuk beli obat dan untuk beli makan. Sama hakimnya langsung tuh semua didenda sama hakim yang hadir tuh. Didenda terus dikasih ke anak itu. Hakimnya baik begitu. Makanya sebenarnya itu tugasnya negara kalau ada kayak gitu. Kalau sampai ada orang kemiskinan, yang di sini kemubaziran, yang di sana kekurangan. Kalau ada orang nyuri
karena memang benar-benar lapar. Itu banyak orang kaya yang berdosa itu. Kalau sampai seperti itu loh, berarti secara zakatnya tidak jalan, ya kan? Karena orang miskin itu dapat zakat, Pak, sekedar untuk menyambung hidupnya harus. Makanya anak kan saranin kalau kayak DKM di sini kan harus tahu nih data orang-orang miskin sekitar sini, ya. Orang yang miskin, janda, terlantar, anak yatim yang kekurangan, gitu harus tahu datanya. Jangan sampai kita makan enak ada orang. Nah ini terkait berlaku adil, maka ternyata orang yang bisa adil nanti berada di mimbar-mimbar cahaya di sisi Allah. Masya Allah, luar biasa. Saya tanya, Pak, ada nggak orang tua itu yang pilih kasih terhadap anaknya? Ada nggak? Boleh nggak pilih kasih? Anak yang disayang dikasih banyak, yang nggak disayang nggak dikasih. Ada nggak kayak gitu? Ini yang senyum-senyum kayaknya korban ini, ya kan? Orang tua itu kalau ngasih nggak boleh, Pak, ngasih satu yang lain nggak dikasih. Rasulullah pernah diundang untuk jadi saksi. Seseorang ngasih hadiah kebun ke salah seorang anaknya. Rasulullah nanya, apakah semua anakmu kamu kasih seperti ini? Enggak, wahai Rasulullah. Dan Rasulullah balik, nggak mau jadi saksi. Kalau kayak gitu nanti bisa menimbulkan apa, Pak? Iya, bisa retak hubungan persaudaraan. Kayak gitu. Yang satu dikasih, satu nggak dikasih. Sama-sama dikasih aja, kalau yang satu gede banyak, yang satu dikit, itu juga bisa masalah. Bener nggak? Masalah pembagian dan lain-lain. Ada yang nggak adil di satu daerah itu, anak pertama yang menguasain, nggak bisa. Nah, lu harus adil. Kalau istrinya 2 juga harus adil, istrinya 3. Katanya kalau istrinya 2 harus adil, 3 hari istri pertama, 3 hari istri kedua. Lalu satu hari buat nyari lagi gitu. Malah ini kacau ini. Masih puas. Belum puas. Saya pernah punya temen yang punya istri 2, tapi yang nyuruh istri yang pertama. Istri pertama sakit, terus dirawat, terus nggak punya anak. Akhirnya bilang, ini kamu nikah lagi aja, tapi jangan ceraikan aku ya. Ini beneran, Pak, kisahnya beneran. Karena saya sudah diajak nginep di 2 rumahnya itu, satu di Tangerang PSD, satu di Bogor. Gimana jenengan bagi waktunya, Mas? Gini, istri pertama saya yang sini itu minta saya pekan 2 hari aja, karena nggak punya anak, yang sana punya anak, dia kasih yang sana 5 hari, di sana 2 hari. Kalau gitu nggak apa-apa, saling merelakan. Ini contohnya, kalau punya istri lebih dari 1, tidak adil, nanti dia berjalan di hari kiamat miring. Bener, Pak. Wasyikuhu ma'il, kata Rasulullah. Iya. Karena nggak adil. Alah, ngomong doang ini mah.
Saya Pak, kalau sama orang yang masih ngomong-ngomong itu belum khawatir. Justru saya khawatir sama orang yang diem-diem itu Pak. Itu sudah tahap menyusun strategi. Nah ini masalah adil, sama anak harus adil, istri sama bawahan, apalagi yang jadi pemimpin sama rakyat harus adil dan bijaksana. Baik, nampaknya sudah. Ada yang mau bertanya tidak? Pelan-pelan saja ya, sampai selesai nanti. Malam-malam sebab masuk surga ini memudahkan kita untuk masuk surga dan terhindar dari neraka. Silahkan kalau ada yang mau bertanya sebelum kita tutup. Kita tadi membahas tentang lemah lembut, ramah, mudah, tidak minta-minta, dan juga berlaku adil. Bagaimana orang yang bisa berlaku adil? Semuanya harus ada ilmunya. Kalau jadi pemimpin, dari mulai pemimpin rumah tangga, pemimpin masyarakat, masuk pemimpin lembaga, semuanya harus ada ilmunya, supaya kita bisa berlaku adil dan tidak zalim. Lawannya kan zalim, bahaya. Zalim itu ancamannya ngeri sekali di dalam ayat dan hadis terkait dengan kezaliman. Kita akhiri. Kalau nggak dikasih, maksudnya kitanya berdosa atau tidak gitu. Kalau dia itu minta dan sangat membutuhkan dan kita bisa membantu, kalau kita tidak membantu, kita bisa kena dosa. Ya. Kalau memang kita mudah, kita ada, ya, karena perintahnya kan di dalam harta kita, wa fi amwalihim haqqun. Di dalam harta kita itu ada hak, ya, bagi orang yang meminta-minta dan orang yang tidak meminta. Nah di sini kalau dia sangat membutuhkan, benar-benar butuh pertolongan kita, ya kalau kita tidak mau menolong, ya kita salah, ya. Begitu. Makanya dilihat situasi dan kondisinya. Saya kalau ada orang minta-minta itu saya lihat dulu. Kalau kira-kira nanti dipakai untuk maksiat, nggak saya kasih Pak. Maaf ya, di jalan-jalan itu kalau modelnya kayak anak-anak brengsek yang minta-minta itu, kemungkinan kalau dikasih buat apa? Buat minum, minimal beli rokok, mending nggak usah saya kasih. Tapi ini benar-benar lapar dia, sangat membutuhkan, ya. Kalau nggak kita kasih, kita dosa Pak. Ya, ada loh orang yang benar-benar lapar Pak. Nah kayak gitu ya kira-kira ya. Tinggal untuk apa dulu gitu kan. Ya kalau nggak ngerti serahkan sama Allah. Oh, di mana Pak? Tolong tunjukkan Pak. Saya pengen tahu Pak posisinya. Ayo kita ke sana. Bilang itu kalau sore itu kita ada jadi itu terus. Tanya Pak, kok di situ terus? Ada libur nggak gitu Pak? Sehari berapa jam kerja gitu. Ya itu makanya harus ada tindakan dari pemerintah tadi. Gimana kalau kondisinya kita niat beramal ya, sedekah, tapi bro, karena kita sudah tahu kondisi sekarang seperti apa, nah, ada kekhawatiran dalam diri, akhirnya kita pusing misalnya memberikan dengan nasi, gitu ya, jadi bungkus-bungkus. Nah, pernah pengalaman pribadi saya sama istri nemuin ada yang mengatakan, Bu, boleh nggak saya minta? Ya kasih beras. Iya. Itu bagaimana kita nyikapin? Oke. Tipe pengemis yang seperti itu, atau tipe pengemis yang seperti itu. Ya kalau gitu Pak. Apa kita ambil lagi nasinya? Ya wes lah. Ini yang mana? Kita tanya kalau kayak gitu,
saya ngasihnya ini, mau atau enggak? Kalau enggak mau enggak apa-apa, banyak orang lain yang mau, gitu. Karena ya jangan ngikutin dia, jangan ngikutin maunya dia. Kalau mau mentahnya kamu kerja aja gitu. Atau besok saya bawain beras gitu. Benar-benar mentah ya kan. Kita jangan ngikutin orang yang ini Pak, yang kurang bener gitu kan. Maksudnya sebenarnya kan, maaf ya, di dekat kita di sekitaran Puri Gading itu kalau di Jumat tuh banyak Pak dari pagi itu mengharapkan. Yang saya kesel, jengkel, saya kan husnudon, mereka muslim ya. Kadang-kadang kita berangkat Jumatan, mereka tetap di situ. Yang pulang Jumatan juga masih di situ. Dia Jumatan di mana dia ya? Ya di situ ternyata. Wah, Pak Ijo. Nah kayak gitu Pak. Jadi kita jangan ngikutin orang yang salah. Kalau mau dia ngikutin kita, kalau kita nggak mau ya nggak apa-apa gitu. Nggak ada paksaan nerima. Yang lain masih banyak yang mau nerima. Kalau kamu mau mentahnya ya kamu kerja aja gituin. Itu lebih bagus. Nasehatin orang itu boleh. Rasulullah tuh ngasih terus ngasih nasihat. Karena memang banyak masyarakat kita itu karena dikasih keterusan. Makanya di Jakarta waktu itu dilarang ngasih. Ada peraturan daerah yang dulu dilarang ngasih di lampu merah. Ingat nggak? Yang pernah jadi orang Jakarta mungkin tahu, antum kayaknya Bekasi melulu ya. Nggak tahu. Kita kan Jakarta terusir. Itu dulu ada peraturan daerah nggak boleh ngasih pengemis di jalanan karena tidak mengedukasi. Ada lampu merah nih, lampu merah, berhenti. Anak kecil minta. Saya bilang, Dek, ikut Om aja yuk. Nanti Om sekolahin, mau nggak? Enggak Om, enakan di sini. Parah lu. Terus ada anak kecil gitu minta di lampu merah, saya deketin, nasihatin, terus saya akhirnya mundur agak jauh, saya lihat. Terus ada anak yang cowok gitu, yang kayak preman gitu datengin dia. Ternyata dulu, zaman dulu memang dipelihara Pak mereka, dieksploitasi. Nah, makanya ada beberapa lembaga yang menyelamatkan anak-anak itu yang dipaksa itu. Disuruh sekolah, enggak. Sekolah bikin pusing Om, alah, malah begitu. Ini sistem pendidikannya juga bikin ruwet sih. Baik, cukup sekian dulu. Oh mananya? Oh silakan. Ya apa? Ya, kalau saya potong dikit, kalau masalah istri, adil yang dituntut Pak bukan masalah cinta. Kalau cinta dan kasih sayang itu nggak bisa, masing-masing orang itu pasti ada beda-bedanya. Begitu juga Rasulullah kepada istri-istrinya. Yang dituntut adil itu yang mungkin kita bisa adil kayak pembagian waktu, pembagian nafkah, gitu-gitu. Kalau masalah cinta itu antum kepada anak aja beda tentunya. Lebih sayang anak ini daripada anak yang ini. Karena anak ini nurut, yang ini agak tengil. Ya padahal kayak bapaknya gitu kan. Nggak nyadar ya kan. Gimana? Lanjut.
Kalau kita mendukung penegakan hukum yang adil, boleh. Ya. Tetapi kalau mendukung suatu kemaksiatan, apapun itu, nggak boleh. Ya. Jangan mendukung kalau itu maksiat. Judi biasa diganti judi online. Oh, apanya lebih bagus? Ya nggak bisa. Tetap sama-sama judi. Tapi penegakan hukumnya yang kita dukung, tapi solusi yang juga menjadi problem dalam Islam tidak kita dukung, karena sama aja antar mereka juga nggak apa-apa. Kalau antar mereka ribut ya ribut aja. Kita dukung penegakan hukum untuk menindak seadil-adilnya. Oh, nggak bisa. Allah tidak menerima kecuali yang baik-baik. Gimana hukumnya Robin Hood atau si pitung dari Betawi? One Piece. Kok baru sekarang One Piece ini rame? Saya tahunya One Piece itu Pak, dulu Pak, waktu di Mesir. Kami kan satu rumah bareng-bareng. Saya zaman dulu sewa internet masih pakai kabel zaman dulu. Terus saya taruh laptop saya di situ. Dulu ini kok ada di layar ini kok ada apa nih? One Piece. Teman-teman mahasiswa itu suka nonton One Piece Pak di rumah saya. Baru tahu saya ada One Piece. Ada itu Mugiwara no Luffy itu yang topi jerami. Sekarang lagi viral sekarang. Itu memang simbol perlawanan ketidakadilan juga itu. Pati yang menaikkan pajak 250% ya. Ya. Termul menaikkan pajak 250% ya Pati ya, sehingga rakyatnya bergolak. Makanya semua ketidakadilan ini menyebabkan masalah. Untuk menuju penegakan hukum yang adil kita dukung, tetapi yang kita dukung adalah yang sesuai dengan syariat Islam. Kalau solusinya ternyata tidak sesuai, tidak kita dukung tentunya. Demikian. Iya, lebih baik kita berlepas diri, karena kalau kita mendukung apapun yang sifatnya dosa dan permusuhan, kita dapat andil. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, tolong menolonglah kamu dalam kebaikan dan takwa. Wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan, jangan kamu tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Wassalamualaikum.